Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak penjabat yang saya kasihi, Bapak Sekda dan para asisten, Bapak Dr. Domi, Bapak Ibu Saudara sekalian aparatur sipil negara se-Kabupaten Ende yang saya kasih, selamat pagi semua. Dalam nada sukacita kita bertemu pada kesempatan ini. Memang lagi musim pancaroba, ya. Peralihan dari musim hujan ke musim panas ke musim hujan, peralihan dari tahun 2004 ke 2005, dan peralihan banyak sekali yang seringkali juga bisa menimbulkan gundah gulana, ya, atau kecemasan, ketakutan. Tetapi apapun itu, Natal adalah kabar sukacita, ya. Natal adalah kabar sukacita karena Tuhan datang memahami seluruh pergumulan dan situasi hidup kita. Karena itu sebagai orang beriman kita percaya bahwa tiada kekuasaan apapun yang melampaui kekuasaannya, tiada rencana apapun yang melampaui rencana dan kehendaknya. Itulah ciri khas seorang beriman. Ia tetap percaya dalam situasi apapun, termasuk dalam situasi pancaroba. Perubahan adalah sebuah kepastian. Saudara-saudaraku sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, karena itu para gembala yang secara khusus kita akan renungkan dalam perayaan Natal bersama ini, dengan penuh sukacita mereka berjumpa dengan Tuhan. Mereka mesti merubah paradigma, pikiran, perasaan, tindakan dan perbuatan mereka yang terkadang menganggap diri adalah kelompok yang rapuh, lemah dan tidak berdaya dalam struktur sosial masyarakat Yahudi atau Israel. Kehadiran Tuhan membawa sukacita bagi siapa saja yang berkehendak baik. Karena itu saudara sekalian, mari kita sejenak melepaskan berbagai macam persoalan hidup yang kita alami. Kita bersukacita dalam komunitas ASN ini pada kesempatan ini. Menyadari segala dosa dan kelemahan kita, mari kita mohon ampun padanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau Putra Allah yang menjadi manusia agar dapat mengangkat kami menjadi anak-anak Allah. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah Putra Allah yang sudah lahir di kandang hewan, merendahkan diri sama seperti kami. Tuhan Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah Putra Allah yang sudi menjadi bayi lemah, dibalut dalam lampin dan dibaringkan di palungan. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita pada kehidupan yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur karena Engkau perkenankan merayakan kelahiran Putra-Mu terkasih. Dialah Sabda yang menjadi manusia, terang yang menghalau kegelapan dosa. Semoga terangnya yang bersinar dalam hati karena iman, bersinar juga dalam tindakan kami sehari-hari. Hadirlah selalu bersama kami, tuntunlah jalan kehidupan kami, agar selalu mencari kehendak-Mu dalam setiap pergumulan hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup berkuasa bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Mari kita
Mari kita berdiri untuk mendengarkan bacaan Injil. Haleluya, haleluya. Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Hari ini telah lahir juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang sedang tinggal di padang menjaga kawanan ternak pada waktu malam. Lalu berdiri seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk segala bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Mesias, Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibedung dan terbaring di dalam palungan." Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf serta bayi yang terbaring di dalam palungan. Ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan tentang anak itu. Semua orang yang mendengar heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala kepada mereka. Namun Maria menyimpan semua hal itu dalam hatinya dan merenungkannya. Kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang telah mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya itu sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Adalah ajakan di antara para gembala di padang Efrata untuk bertemu bayi Yesus setelah mereka mendengarkan nyanyian sukacita para malaikat. Teks ini diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 15 yang barusan kita dengar dalam bacaan tadi. Teks ini juga dipilih menjadi tema perayaan nasional KWI dan PGI. Perayaan yang dilaksanakan pada hari Sabtu 28 Desember 2024. Perayaan ini dihadiri Presiden, Wapres, para menteri, pejabat negara, tokoh agama dan perwakilan umat.
Setelah perayaan ada beberapa komentar, baik itu di televisi maupun di sosial media, memberikan apresiasi kepada Presiden yang membawa hampir semua Menteri Kabinet Merah Putih. Presiden ingin menunjukkan soliditas Kabinet Merah Putih dan sikap toleransi yang dibutuhkan untuk membangun bangsa ini. Secara pribadi, saya tertarik dengan isi pidato atau sambutan Bapak Presiden. Ia mengatakan dengan lantang, tidak ada niat sedikit pun pemerintah ingin mempersulit rakyat Indonesia. Saya galak kalau para menteri atau pembantu saya bekerja tidak baik, bekerja tidak benar, korupsi, dan merampok hak rakyat. Seruan ini disambut dengan tepuk tangan meriah para hadirin yang mengikuti perayaan itu. Tepuk tangan penuh harapan seluruh rakyat Indonesia, termasuk aparatur sipil negara. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah sekarang kita ke Bethlehem, menjadi tema Natal kita pada hari ini. ASN Pemda ND. Saya ingin mengajak kita untuk merenungkan 3 pertanyaan pada kesempatan ini. Mengapa mesti sekarang? Bukan esok atau lusa. Mengapa mesti ke Bethlehem? Bukan Yerusalem atau Nazaret. Mengapa mesti para gembala? Bukan ahli Taurat, para imam kepala, atau Raja Herodes. Pertama, mengapa mesti sekarang? Sekarang menunjukkan waktu yang mendesak, penting, urgen, tidak boleh ditunda-tunda. Dalam kitab suci, waktu dipahami dalam 2 sudut pandang yang berbeda, yaitu waktu kronos dan waktu kairos. Waktu kronos adalah waktu yang berjalan linear, detik, menit, jam, atau hari, minggu, bulan, dan tahun. Berisi deretan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan secara otomatis. Sering kita sebut sebagai kronologi atau kronologis. Bisa berlalu tanpa makna, tanpa kita sadari. Tiba-tiba hari sudah malam, tiba-tiba sudah tahun 2025, tiba-tiba sudah tua, tiba-tiba sudah mau pensiun. Sedangkan waktu kairos adalah kesempatan berahmat untuk menggapai apa yang kita inginkan, kita harapkan, sesuatu yang bernilai dalam kehidupan. Kitab suci memaknai sebagai saat berahmat, kesempatan berjumpa dengan Tuhan, memberi makna pada setiap peristiwa kehidupan. Tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Semua terjadi dalam rancangan dan rencana Tuhan. Karena itu ajakan para gembala adalah panggilan untuk bergegas. Jangan berlambat, jangan bertegar hati, jangan menunda-nunda berjumpa dengan Tuhan di Bethlehem. Jangan biarkan kesempatan berahmat ini berlalu tanpa makna. Kedua, mengapa mesti ke Bethlehem? Karena hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Mesias Tuhan di kota Daud. Yang terjadi di Bethlehem bukan cerita dongeng pengantar tidur,
bukan sandiwara untuk mencari dukungan dan popularitas, bukan kisah viral penuh sensasi kebohongan, bukan pula rekayasa manusia berwajah Allah seperti yang sering disebutkan oleh para antikristus. Yang terjadi di Bethlehem sesungguhnya kesukaan besar, pemenuhan janji Allah dan kerinduan manusia. Allah menjadi manusia, Emmanuel, dan tinggal di antara kita. Yang terjadi di Bethlehem, para gembala akan berjumpa dengan Tuhan yang mengenal pergumulan manusia, Tuhan yang menghalau kegelapan dosa, pembawa harapan dalam keputusasaan manusia, pembawa sukacita dalam kecemasan dan kegelisahan manusia. Inilah pemenuhan janji seperti yang tertulis dalam kitab para nabi. Hai Bethlehem, engkau bukanlah yang terkecil dari Israel, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin, Raja Damai. Di Bethlehem, motivasi dan semangat para gembala dipulihkan kembali. Perjumpaan dengan Tuhan selalu meneguhkan harapan manusia. Ketiga, mengapa mesti para gembala? Gembala adalah kelompok strata sosial terendah dalam masyarakat Israel. Gembala seperti halnya penggarap, tidak memiliki ternak dan lahan sendiri. Mereka bekerja dan diupah oleh majikan. Yang paling penting, nilai trust atau kepercayaan orang Israel kepada para gembala sangat rendah. Berbagai hal yang keluar dari mulut gembala dianggap sebagai kebohongan. Ada ungkapan, mulutmu seperti mulut gembala, bagi orang yang suka berbohong. Bagi orang Israel, tidak mungkin berita besar tentang kelahiran Tuhan disampaikan kepada para pembohong atau kepada para gembala. Namun apa yang dipandang hina, rendah oleh manusia, justru dipakai Tuhan menjadi alatnya, menjadi saksi kelahirannya. Karena itu, janganlah terlalu angkuh dan sombong dengan kekuatan manusiawi kita. Jangan pula merasa rendah diri, tidak berarti, tidak punya apa-apa untuk berbuat kebajikan. Apapun status kita, profesi kita, pendidikan kita, usia kita, bahkan jabatan kita, jadilah saksi kabar sukacita melalui tugas panggilan kita masing-masing. Kelahiran Yesus telah memulihkan kembali jati diri, martabat kita sebagai anak-anak Allah yang dikasihi dan diberkati. Bapak Ibu saudara-saudariku yang saya kasih dalam Tuhan, Natal dan Tahun Baru kali ini terasa lebih istimewa, secara khusus bagi kita umat Katolik di seluruh dunia. Kita juga memasuki tahun Yubileum. Kita diberi kesempatan berahmat untuk menerima rahmat indulgensi penuh, rahmat pengampunan dosa yang disediakan gereja bagi kita umatnya. Dengan menggunakan kesempatan semakin sering mengikuti perayaan-perayaan sakramen, khususnya sakramen Ekaristi dan sakramen Tobat, melakukan perjalanan ziarah ke tempat-tempat suci dan bersejarah seperti tempat doa, gua-gua Maria, dan gereja, melakukan rekonsiliasi, merajut kembali relasi yang mungkin terputus dengan keluarga, sesama rekan kerja, kena amarah, benci, dan dendam, dan solider
berbela rasa dengan sesama yang kurang beruntung, para difabel, orang sakit, tua jompo, yatim piatu, dan anak-anak. Inilah kesukaan besar yang Tuhan berikan bagi kita, para peziarah pengharapan yang punya kerinduan untuk selalu berjumpa dengan Tuhan. Para aparatur sipil negara yang terkasih, saat masih SMA tahun 1984, kalau ditanya apa cita-citamu, saya selalu menjawab ingin menjadi pegawai negeri. Menjadi pegawai negeri, kebetulan bapak saya juga pegawai negeri, dan menjadi pegawai negeri itu menjadi kerinduan orang tua. Setiap orang tua punya kerinduan agar anaknya menjadi pegawai negeri atau orang muda. Maka tidak jarang sekarang banyak sekali orang berjuang untuk melamar menjadi P3K, ya. Bahkan bapak mama mantu untuk anak gadisnya. Jadi kalau orang pegawai negeri itu masuk rumah mertua itu gampang-gampang saja, ya. Itu pikiran saya pada waktu itu, ya. Saya ingat ungkapan ini, ya. Pegawai negeri adalah abdi negara dan abdi masyarakat. Kalau kami para imam itu disebut pelayan umat, skopnya kecil, tapi ASN itu abdi negara, abdi masyarakat. Itu sebuah pekerjaan yang sangat mulia dan bermartabat. Saat itu saya belum tahu suka duka pekerjaan seorang pegawai negeri sipil. Saya hanya tahu menjadi pegawai negeri setiap bulan pasti terima gaji. Entah itu cepat atau lambat itu lain soal, tapi pasti. Dan saat pensiun pasti juga masih terima gaji pensiun. Bahkan ketika pemerintah menaikkan gaji pegawai negeri yang aktif, pensiun juga naik gaji. Itu yang saya pahami pada waktu itu. Namun setelah dewasa, saya melihat betapa beratnya perjuangan orang tua sebagai ASN menghidupi 6 anaknya dan membiayai pendidikan. Apalagi saat adik-adik mulai minta uang sekolah, uang kuliah, uang kos, makan minum, belum uang untuk komunikasi, HP dan sebagainya. Dan saya lihat pada waktu itu, saya waktu itu sudah masuk tingkat 1 di Frater dan 3 adik saya kuliah di Malang, ya. Saya lihat bapak mulai sering ke BRI, mama mulai sering ke koperasi. Bukan untuk menyimpan uang, ya, tapi untuk pinjam uang. Setelah anak-anak sudah dewasa, mandiri, dan orang tua sudah tidak ada, saya bersyukur. Meski dalam keterbatasan, orang tua telah berjuang demi masa depan anak-anaknya. Mereka telah menggunakan saat berahmat selama hidupnya yang singkat di dunia ini untuk menjadi berarti bagi anak-anak, bagi sesama, dan bagi Tuhan yang mereka imani. Mereka seperti para gembala telah memperkenalkan wajah Tuhan yang penuh kasih melalui kesaksian hidupnya, cinta dan kesetiaannya dalam perkawinan. Mereka tidak takut seperti ahli Taurat, para imam kepala, orang Farisi, dan Raja Herodes yang takut kehilangan jabatan dan kuasa karena kehadiran Raja Damai, Tuhan Yesus di Bethlehem. Kita bersyukur sebagai ASN, meski dengan segala keterbatasan kita mempunyai pekerjaan tetap dan pasti.
Ada banyak orang yang tidak punya pekerjaan tetap. Ada banyak orang yang meninggalkan kampung halaman, keluarga yang dikasihi, mencari pekerjaan di negeri orang. Mereka adalah saudara-saudara kita, termasuk yang dari Kabupaten Ende ini. Para migran dan perantau, pergi hidup, pulang bawa mayat. Bethlehem adalah wadah, tempat medan bakti. Bethlehem adalah keluarga kita, KUB kita, paroki kita, lingkungan kita, daerah kita. Bethlehem adalah kantor bupati ini, ruang-ruang kerja kita masing-masing, tempat kita bekerja melayani masyarakat, berjumpa dengan rekan kerja kita, tempat kita bersaksi tentang Natal Tuhan yang membawa kabar sukacita, tempat kita memberi diri dengan cinta dan pengabdian. Mari kita sebagai ASN menggunakan waktu berahmat ini, apapun jabatan kita, pangkat kita, sebagai atasan maupun bawahan, pemimpin atau yang dipimpin, terus berjuang, membuka hati untuk menjadi saksi iman yang benar melalui pemberian diri kita, seperti Tuhan telah memberikan dirinya dalam peristiwa Natal. Kalau para gembala bisa dipakai Tuhan, saya sangat yakin sekitar 6.000 ASN dan ribuan P3K di Kabupaten Ende ini juga mampu untuk menjadi saksi kebenaran pembawa kabar sukacita. Semoga di tahun yang baru ini dengan semangat baru, bersama para pemimpin baru dan seluruh masyarakat Endelio, kita bekerja sama membangun kasih persaudaraan untuk mewujudkan kesejahteraan jasmani dan rohani bagi Endelio Sarepawe. Tuhan memberkati. Kita berdiri menanggapi sabda Tuhan dengan mengucapkan syahadat iman kepercayaan kita. Aku percaya Bapa yang Maha Kuasa, dan langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Santa Perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, dan dilukamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, ia naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Doa umat. Saudara-saudari, kebaikan dan cinta kasih Allah sungguh nyata dalam diri Yesus Kristus Putranya. Mari kita panjatkan doa-doa permohonan kita kepadanya. Bagi gereja Allah, ya Bapa, perbaharuilah semangat gerejamu dalam menghayati tugas panggilannya untuk selalu melahirkan Kristus kembali di dalam hati, lingkungan, dan masyarakat kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi pemimpin gereja dan masyarakat, ya Bapa yang Maha Kuasa, Engkau telah memilih dan mengutus para pemimpin kami untuk melaksanakan tugas perutusan-Mu di tengah dunia, yaitu mewujudkan kesejahteraan jasmani dan rohani bagi umat dan masyarakat yang dilayani. Berilah mereka hati yang berbelas kasih dan bijaksana agar menggunakan kuasa dan jabatan secara bertanggung jawab. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi perdamaian di antara umat manusia, ya Bapa, semoga kehadiran Sang Raja Damai di tengah kami menguatkan iman dan harapan kami untuk terus berjuang mewujudkan perdamaian, kebahagiaan, dan keadilan dalam keluarga, masyarakat kami, dan seluruh umat manusia. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang yang miskin, lemah, dan tersingkir, ya Bapa, semoga kelahiran Tuhan Yesus Kristus dalam kesederhanaan di Bethlehem menggugah hati kami untuk semakin peduli dan solider dengan sesama kami yang miskin, lemah, dan tersingkir dalam kehidupan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang tua, ya Bapa yang Maha Bijaksana, sertailah selalu para bapa dan mama agar mereka tetap tabah dan penuh pengharapan, selalu setia mengasihi dan mendampingi putra-putri mereka, secara khusus anak-anak yang merupakan anugerah terindah dari-Mu, sebagai penerus harapan keluarga, gereja, dan tanah air. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua, para aparatus sipil negara di Kabupaten Ende, ya Bapa yang Maha Kasih, Engkau telah memilih kami, para aparatur sipil negara, untuk menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Ende. Semoga kami semua sungguh-sungguh menjalankan tugas mulia ini dengan penuh tanggung jawab. Jauhkanlah kami dari permusuhan dan tipu muslihat yang mencederai rasa keadilan masyarakat kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, demikianlah doa dan permohonan kami sebagai ungkapan cita-cita dan harapan kami dalam perayaan syukur Natal bersama ini, demi mewujudkan kehidupan dunia yang lebih baik, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita satukan seluruh doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan Kristus sendiri. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa.
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni yang bersalah kami, ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas waktu berrahmat ini yang Kau sediakan bagi kami. Semoga dengan perayaan ini hati kami tergerak mengikuti teladan Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Dia hadir melalui pewartaan sabda-Mu yang telah kami dengar dan kami renungkan bersama dalam satu komunitas aparatur sipil negara. Bantulah kami agar mampu menjadi berkat bagi sesama, seperti para gembala di Bethlehem yang tergerak hatinya menjadi saksi mewartakan kabar sukacita kelahiran Kristus bagi seluruh bangsa, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Bapak Ibu, Bapak penjabat, semalam kami Natal bersama para imam di Ndona. Saya katakan Bapak Uskup, besok jam 9 saya bersama ASN di rumah di kantor bupati. Waktu bilang, biasakah itu? Saya bilang ya biasa, cuma tahun kemarin tidak. Ya. Tapi satu hal saya mau katakan, saya tidak ingin mempengaruhi ya. Tapi di beberapa keuskupan itu menarik bahwa baik di Keuskupan Atambua, Keuskupan Kupang, ya, itu selalu ada rekoleksi ASN. Itu biasanya dibawakan oleh Bapak Uskup. Tapi saya kira ini sebuah program yang menarik juga untuk saudara-saudara kita Muslim, Kristen pada hari-hari mau menjelang Idul Fitri dan sebagainya. Saya pikir itu mesti dikondisikan. Kalau dalam gereja atau organisasi gereja itu biasa. Tapi komunitas ASN P3K ini ribuan. Ya. Saya kira ini sebuah power kekuatan yang besar. Dan kalau ini ASN ini menjadi orang beragama yang baik, saya kira akan mempengaruhi seluruh masyarakat di Kabupaten Ende ini. Ini tawaran ya, tawaran yang saya coba sampaikan ya, kepada siapa saja yang punya kuasa di Pemda ini. Itu saja saya menyampaikan. Terima kasih Pak Penjabat, terima kasih atas peristiwa hari ini. Saya boleh hadir di tempat ini untuk bersama-sama semua pegawai negeri dan mungkin P3 yang ada. Terima kasih. Salam dari Bapak Uskup untuk kita semua. Sekali lagi selamat Natal dan Tahun Baru. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga Allah yang maha baik, yang oleh penjelaman putranya melalui kegelapan dosa dan menyinari cahaya kebaikan di hati saudara. Amin. Semoga warta keselamatan yang disampaikan para malaikat kepada para gembala di Bethlehem memenuhi hati saudara dengan kegembiraan. Amin. Dan semoga saudara sekalian senantiasa dibimbing dan dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Saudara sekalian, dengan ini ibadat Natal bersama kita telah selesai. Syukur. Terima kasih, selamat pagi semua.